Shalom teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati Tuhan, ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan satu persatu, supaya bisa mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dalam syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan dah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tuhan dah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan dah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Mari teman-teman kita memuji Tuhan dengan pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Nah, kita bertemu di hari Minggu ini untuk bersama-sama kembali kita sekolah Minggu. Nah, sebelum kita mulai sekolah Minggu kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Dan di pagi hari ini
Kami juga mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kembali kami boleh datang dalam sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, dari awal sampai akhir nanti, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memimpin kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar dengan baik, dan kami boleh melakukan akan firman Tuhan yang hendak kami dengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-9a. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai ke-9a. Yang demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Anak-anak semua, sudah pernah dengar cerita tentang bebek buruk rupa? Nah, kita sama-sama mencoba mendengar ceritanya ya. Bu Eli mau berkisah tentang seekor bebek yang buruk rupa. Tapi sebelum mendengar cerita, melihat ceritanya, adik-adik saya duduk yang cantik, yang baik. Kita bersama-sama akan melihat sebuah cerita tentang bebek buruk rupa. Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga Itik yang lucu. Ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak Itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi Ibu Itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas dan Ibu Itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ke-7 dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak Itik malang itu mulai melihat berkeliling. Dia tak tahu bahwa Ibu Itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena Itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak Itik lain mulai mentertawakannya.
kau anak itik buruk rupa. Kau tak mirip dengan kami. Aku tak mengerti, kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu? Buruk Buruk rupa, rupa, buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa. Setelah beberapa waktu, anak itik itu pun tumbuh besar. Tapi anak itik buruk rupa tetap lebih besar daripada saudaranya, demikian juga warna bulunya. Kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat buruk rupa? Waktu berlalu dan anak itik buruk rupa tumbuh menjadi itik yang penyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau bermain dengannya. Kami tak akan mau bermain denganmu karena kau buruk rupa. Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya. Itik buruk rupa, itik buruk rupa. Nya. Itik buruk rupa, itik buruk rupa. Sebaliknya, ibu itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anakku yang malang, kenapa kau begitu beda dari yang lain? Hari berlalu, anak itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam dia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun yang menginginkannya. Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku tak mirip seperti saudaraku? Satu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Pemburu mulai berburu itik yang mereka lihat. Saat ibu itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak itik buruk rupa tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama dia mendatangi anjing, dan anjing itu mengusirnya dengan marah. Pergilah. Tak boleh ada yang melihatku bicara dengan itik buruk rupa sepertimu. Kemudian itik buruk rupa mendatangi ayam. Tapi ayam juga mengejeknya. Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu. Bak. Itik buruk rupa sangat sedih. Tak seorang pun menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali, tak ada alasan lagi untukku tinggal di peternakan ini. Pagi itu, itik buruk rupa meninggalkan peternakan. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan. Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Dia menerima jawaban yang sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat itik sejelek dia sebelumnya. Anak itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Dan dia pun menanyakan hal sama ke angsa liar. Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran. Cepat pergi dari sini. Ayo. Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di danau yang lain. Kali ini dia sendirian. Tak ada siapapun yang terlihat. Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya. Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang putih bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka. Musim dingin datang dan salju mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi dia pergi mencari makanan.
dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya. Kau makhluk malang pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai besar. Petani menepati janjinya dan merawat anak itik itu. Saat musim semi tiba, itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya bisa punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Dia merentangkan lehernya dan bayangannya pun meniru gerakan itu. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini tak lain adalah dirinya sendiri. Oh, aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa itu mengajaknya ikut. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Seorang anak di tepi danau berteriak kepada temannya saat melihat sekelompok angsa. Hei, lihat angsa muda yang ada di belakang. Itu angsa tercantik yang pernah kulihat. Ya, dari awal dia memang adalah seekor angsa. Dia hanya telur malang yang tercampur bersama telur itik. Tapi kini dia bersama keluarganya dan hidup bahagia pun menantinya. Nah, sudah dengar ceritanya tadi ya, sudah melihat ceritanya tentang seekor bebek yang buruk rupa. Tapi kemudian dia tumbuh menjadi seekor angsa yang cantik. Adik-adik semua, anak-anak semua, ada yang pernah merasa sakit hati, pernah diejek, pernah dihina, seperti seekor bebek tadi ya. Nah, pasti kita merasakan sakit hati. Kadang pingin marah, ya. Tapi kita sama-sama belajar. Sama seperti halnya Nabi Yesaya yang pagi hari ini kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya diutus Allah untuk menyatakan kabar baik. Tetapi itu pun ternyata tidak diterima dengan baik. Nabi Yesaya juga banyak menerima hinaan, banyak diejek, ya, tidak diterima dengan baik. Tetapi Nabi Yesaya percaya Tuhan akan menolong. Demikian juga kisahnya seekor bebek yang buruk rupa tadi. Dia dihina, dia diejek, dia sedih. Sama pada saat kita juga diejek, dihina, kita pun merasakan sedih. Nabi Yesaya pun merasakan hal yang sama. Tapi kita patut meneladani seperti Nabi Yesaya, karena Nabi Yesaya tetap kuat bertahan, sedih, dihina, diejek. Tapi Nabi Yesaya tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong. Demikian juga kita semua, anak-anak semua, pada saat kita dihina, jangan marah. Sedih boleh, tapi jangan marah. Karena kita yakin, satu saat Tuhan akan menolong kita. Jadilah teladan seperti Nabi Yesaya yang siap menjadi pekerja Allah, menjadi murid Tuhan yang selalu siap
untuk dihina, tetapi mengandalkan Tuhan, yakin Tuhan akan menolong. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Engkau mengajarkan kami. Engkau memberikan teladan melalui Nabi Yesaya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, anak-anak-Mu, untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kabar baik. Biarpun kami dihina, biarpun kami diejek, namun kami mengandalkan Engkau. Kami yakin Tuhan, Engkaulah penolong kami. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan aktivitas kami, kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam sekolahnya. Kiranya hikmat, kepandaian, ketekunan Engkau berikan kepada anak-anak kami, sehingga masa depan yang baik, cita-cita yang baik boleh anak-anak kami impikan dan tercapai, terwujud dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Mari teman-teman, kita memuji Tuhan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Teman-teman, kita
Adik-adik, ibadah telah selesai. Mari kita berdoa dan akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami. Kiranya firman yang tadi sudah kami dengar boleh menjadi perenungan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami selanjutnya, dan doa ini akan ditutup dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.